Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda calon mempelai berdua. Pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi kalian berdua. Dengan izin Allah, ridho kedua orang tua, dan insya Allah dukungan doa dari semua yang hadir pada kesempatan ini, kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang istimewa, sebuah perjanjian yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para nabi Rasulullah yang terdahulu. Nabi sendiri menyatakan, nikah menjadi penyelamat separuh iman. Bagi mereka yang telah nikah, bertinggal menyelamatkan separuh sisanya. Bagi kita sebagai muslim, nikah adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Laksanakanlah oleh kalian pernikahan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian nikah oleh Quran disebut dengan kata-kata mitsaqan ghalidho, yaitu sebuah perjanjian yang suci dan sekaligus perjanjian yang berat. Nikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi, nikah dapat melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah, tapi dalam waktu yang sama, nikah pun melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dari istri atau suami kita, tapi juga jangan lupa melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak, tapi tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, laksanakan oleh kalian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri dengan penuh kesungguhan dan sekaligus ketulusan, supaya semua proses membangun rumah tangga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Quran memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Antara lain tercantum dalam doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Dan baik ini menjadi doa kalian berdua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang istri, suami dan kelak keturunan menjadi qurrata a'yun, sosok pribadi yang menyenangkan, yang mengesankan. Berikan yang terbaik kepada istri atau suami, walaupun ia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Sampaikan ujaran-ujaran yang menyenangkan, membahagiakan dan menenangkan, tentu tanpa kebohongan. Hindari ujaran-ujaran yang dapat menyakitkan dan menyinggung perasaan. Rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami, istri dan kelak keturunan memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan, lil muttaqina imama. Dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan berkah apabila rumah tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan, dikemas dalam doa dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ananda, rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak pertengkaran. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kebohongan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak ketidakjujuran. Dan rumah akan semakin berkah kalau rumah dihiasi oleh sholat. Rumah akan semakin berkah kalau nama Allah banyak disebut di rumah, berzikir. Dan rumah akan semakin berkah kalau di rumah itu
banyak dilakukan sunat-sunat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi ayat yang dibaca memberikan gambaran keluarga yang ideal itu adalah apabila di tengah keluarga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang tentram, tenang, damai, dan terjalin cinta kasih. Kalian punya kewajiban untuk merawat, melestarikan, dan meningkatkan kualitas cinta kalian antara suami istri. Cinta kalian kepada istri, kepada suami harus lebih daripada cinta kalian kepadanya sebelum ia menjadi istri dan sebelum menjadi suami. Orang sering mengatakan dengan cinta yang ruwet terasa ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan jauh terasa dekat. Harta penting dalam membangun rumah tangga, sebab muslim yang baik adalah muslim yang selalu bisa berbagi dengan orang lain. Tapi kita harus waspada. Harta bisa habis karena celaka, harta habis karena diambil oleh Yang Maha Kuasa. Kecantikan, kegantengan harus kalian jaga dan harus kalian pelihara untuk istri, untuk suami. Oleh karena itu, tumbuhkan dan budayakan di antara kalian semangat ta'awun, kreatif bagaimana bisa menolong istri, meringankan istri, kreatif bagaimana bisa menyenangkan suami dan meningkatkan kualitas keimanan suami. Dan jangan lupa, kalian juga harus siap menerima realitas. Istri kita manusia biasa, suami kita manusia biasa. Pasti ada sejumlah kekurangan. Kita yakin istri kita tidak akan sesoleh Siti Khadijah, suami kita tidak akan sesoleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Anda, rumah tangga itu menjadi harmonis kalau kelemahan yang ada pada istri dapat dilengkapi oleh keunggulan kelebihan yang ada pada suami. Dan tentu sebaliknya, kekurangan yang ada pada suami dapat dilengkapi dan disempurnakan oleh kelebihan yang ada pada istri. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan istri atau suami kepada kita. Kita menjadi capek sendiri, tapi jangan lupa jasa dan kebaikan istri atau suami kepada kita, supaya kita bertambah cinta. Jangan suka mengingat-ingat kebaikan dan jasa kita kepada istri atau suami, apalagi menceritakannya nanti menjadi riya, musyrik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairukum linisaihim. Sahabatku, orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling arif dan bijak kepada istrinya. Saya ini Rasulullah, saya kekasih Allah, sabda Nabi. Saya berusaha menjadi suami yang paling baik kepada istri saya. Suami yang baik adalah suami selain rajin beribadah, tapi memberikan perhatian dan kenyamanan kepada istri. Wala tudharruhunna litudayyiqu alaihina. Jangan kau bikin sulit istrimu, jangan kau bikin derita istrimu. Ini pesan Quran kepada setiap pria dan kepada setiap wanita. Nabi menyatakan, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling pantas itu istri sujud kepada suaminya. Sejumlah sahabat bercerita tentang seorang wanita yang rajin salat dan rajin saum. Ketika disebut nama dan alamatnya, Nabi memberikan komen. Beliau menyatakan, kalau kalian ingin tahu contoh wanita yang haram masuk surga, inilah contohnya. Ya Rasulullah, dia rajin salat, dia rajin saum, kenapa dia haram masuk surga? Nabi menjawab, saya tahu dia rajin sholat, rajin saum, tapi saya tahu betul dia adalah wanita yang tidak loyal dan tidak setia kepada suami. Ia adalah wanita yang banyak bohong dan mengkhianati suami. Ananda, keselamatan seorang wanita tidak hanya ditentukan oleh rajin sholat, ingat, tapi ditentukan oleh sikap kesehariannya kepada suaminya. Ananda, calon pengantin berdua, membangun rumah tangga itu adalah membangun rumah tangga itu bagi kita bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak boleh lupa apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Dusta itu dosa. Dusta kepada istri sendiri, kepada suami sendiri itu lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu dosa. Membuka aib istri sendiri, suami sendiri lebih besar dosanya.
Begitu dipesankan oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga sebaliknya, berbuat baik kepada orang lain adalah berpahala. Berbuat baik kepada istri dan kepada suami bisa lebih besar pahalanya. Kawal rumah tangga kalian dengan doa demi doa. Tekadkan oleh kalian tiada doa tanpa disertai doa untuk istri atau suami. Ketika kalian bersimpuh di atas sajadah sebelum sholat atau sesudah sholat, kalian memohon sesuatu, sertakan permohonan kebaikan itu untuk istri atau suami. Ketika kalian memohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Nyatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berkenan mengampuni dosa kami, maka istriku, suamiku lebih berhak untuk menerima ampunan darimu. Seandainya Engkau berkenan memasukkan aku ke surgamu, istriku, suamiku lebih pantas memasuki surgamu. Begitu dan seterusnya. Doa adalah senjata ampuh untuk seorang mukmin, terutama suami untuk istri dan istri untuk suami. Namun demikian Ananda, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum, gembira dan gelak ketawa. Jalan yang tidak kita lalui sering-sering tidak indah, tidak rata, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kalian harus siap menerima berbagai macam ujian. Kesuksesan rumah tangga kalian sangat tergantung kepada kemampuan kalian dalam menghadapi, menyikapi ujian demi ujian itu. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang sangat pahit, yang sangat berat, apapun namanya, segera lakukan introspeksi. Sebab ternyata kegagalan, penderitaan, musibah sering-sering disebabkan karena kesalahan kita. Sadar akan kekurangan diri adalah langkah pertama untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki. Dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Kalau pada suatu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang berat, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang Maha Perkasa, masih ada Allah yang Maha Kuasa. Nabi memberikan sebuah resep spiritual. Ketika bahtera rumah tangga dihadang oleh ujian dan gelombang kehidupan yang berat, beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman, suami istri bangun salat malam, wayadkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Nyatakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka, aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Serahkan kesulitan itu kepada Allah sebelum kalian menyerahkannya kepada orang lain yang belum tentu bisa menolong kalian. Satu lagi Ananda yang saya ingin sampaikan, pesan kunci untuk meraih kebahagiaan dunia bahkan di akhirat, yaitu birrul walidain. Kalian harus tetap khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Keselamatan kalian, kebahagiaan kalian, bahkan surga pun sangat tergantung pada sikap kita kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW berulang kali menyampaikan pesan moral bahwa menyakiti orang tua, menyakiti ayah dan ibu adalah malapetaka bagi yang bersangkutan. Secara khusus Nabi menyampaikan pesan di hadapan ratusan para sahabatnya, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabatku, semua dosa manusia boleh-boleh saja ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu. Dosa yang satu itu azabnya akan kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa yang satu itu Ananda, uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Tidak ada kesuksesan, tidak akan pernah ada kebahagiaan, tidak akan ada keberkahan, bahkan tidak ada surga bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibunya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, khidmat hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan memperoleh kenikmatan sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bahagia, ayah dan ibu lebih bahagia. Kalian menderita,
ayah dan ibu akan merasa tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih